dimarahi dan ada kata-kata yang kurang mengenakan. Sering dimarahi dengan kata-kata kasar, memicu Total ada 34 adegan yang diperagakan, mulai dari tersangka yang bertransaksi, tersangka memanggil ayahnya, lalu meninggalkan mereka menuju rumah dan menusuk korban saat itu. Saat sang ayah kembali, tersangka langsung ayah tersangka Bakti Aziz Munir menyatakan sudah memaafkan perbuatan keji. Ya ini memang harus, ya walaupun gimana kan prosedur hukum harus berjalan ya, tapi kan saya berharap anak saya itu dihukum seringan-ringannya. Ketika orang tua memulai suatu bisnis, tentu mereka ingin bisnis tersebut menjadi besar dan menguntungkan. Selain guna untuk tabungan masa tua, juga sebagai jalan kesuksesan untuk buah hatinya. Berharap sang anak kelak bisa meneruskan dan mengembangkan usaha menjadi lebih maju. Tentunya mewujudkan semua itu bukan suatu hal yang mudah. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi pengusaha seperti mereka. Namun yang harus mereka sadari, ada juga beberapa anak yang memiliki cita-cita dan kemauan yang berbeda seperti apa yang diinginkan kedua orang tuanya. Kali ini kita akan membahas tentang betapa teganya seorang anak kebanggaan membunuh ibu kandungnya dan membacok ayahnya sendiri. Seperti biasa, Mia hadir lagi untuk menemani hari-hari kalian yang mungkin sekarang sedang berada di dapur, tempat kerja, bahkan di jalan. Yang penting tetap fokus dengan pekerjaan kalian dan alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya ya, karena Mia akan upload berita menarik setiap harinya. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Sebelumnya, Mia turut berduka cita untuk keluarga korban. Semoga korban diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Pasangan Sri Widya Stuti berusia 43 tahun dan Bakti Aziz Munir berusia 49 tahun tinggal di sebuah rumah yang terbilang mewah di Desa Sukamaju Baru, Cimanggis, Depok. Pasangan ini merupakan pemilik gudang serta pengusaha pengelolaan limbah kertas yang menjadi kardus kemasan. Usaha yang sudah berjalan cukup lama membuat keluarga ini mampu dalam hal ekonomi. Karena ini adalah usaha keluarga, tentu adanya harapan pada sang anak untuk menjadi penerus usaha tersebut. Sang anak yang bernama Rifki Aziz Ramadan berusia 23 tahun mulai dilibatkan dalam usaha ini. Sehari-hari ia membantu bisnis ayahnya. Ia juga mulai belajar untuk mengelola dari bagaimana cara pembuatan hingga pemasarannya. Jika dilihat, Rifki merupakan anak yang penurut. Dia juga rajin membantu ayahnya di gudang. Awalnya memang semua berjalan lancar sesuai harapan hingga terjadi peristiwa naas. Pada hari Kamis 10 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 9:30 para warga tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Mereka yang pagi itu sedang sibuk segera keluar dari rumah masing-masing, ada juga yang posisinya sudah di luar rumah lalu mencari arah dari teriakan itu. Setelah mereka berkerumun, para warga pun menyadari teriakan tersebut berasal dari kediaman pengusaha itu. Mereka mengira jika rumah tersebut kemalingan karena suara teriakannya seperti sedang bergumul melakukan adu fisik. Akhirnya sesampainya warga di rumah Bu Sri Widya Stuti, mereka melihat pintu rumah yang terbuka dan segera saja masuk ke dalam dan mendengar rintihan dari dalam kamar tidur. Sayangnya pintu itu terkunci. Mereka pun inisiatif mendobrak pintu tersebut. Terkejut, mereka menemukan sang ayah dan anak sudah terluka cukup parah. Warga masih belum tahu apa yang terjadi. Belum sempat menanyakan permasalahannya, mereka sigap membawa keduanya ke rumah sakit. Saat mereka sudah menyiapkan mobil dan siap untuk membawa keduanya ke rumah sakit, salah seorang warga dibuat terkejut lagi karena menemukan sang ibu, Sri Widya Stuti, yang sudah bersimbah darah dan tidak bernyawa.
Sadar karena terjadi tindak kriminal, mereka langsung menelepon polisi. Polisi yang tak lama datang segera memasang garis kuning dan mengolah TKP untuk mencari bukti yang mengarah ke pelaku di balik peristiwa mengerikan ini. Penyelidikan pun dimulai. Sementara itu, jenazah sang ibu yang dibawa ke rumah sakit segera diotopsi guna mencari tahu penyebab kematiannya. Dari hasil otopsi ditemukan adanya 50 luka tusukan dari pisau di badan Sri Widyastuti. Dilihat dari banyaknya luka, diperkirakan pelaku memiliki dendam kesumat yang mendalam. Saat itu sang ayah yang dalam keadaan kritis masih bisa ditanyai. Dan ternyata pelaku dari kematian sang istri tak lain adalah anak kandung mereka sendiri, yaitu Rifki Aziz Ramadan atau biasa dipanggil Rifki. Bermula pada Kamis pagi hari itu, sehabis mengantar sang adik ke sekolah, Rifki menjaga gudang usahanya seperti biasa. Dikarenakan ada seorang pelanggan datang dan mencari ayahnya, Rifki pun menelepon sang ayah untuk segera datang. Setibanya sang ayah di gudang, Rifki pun pamit pulang ke rumah untuk sarapan. Di dalam rumah, dia melihat sang ibu sedang sarapan di atas meja makan sambil bermain handphone. Rifki pun menyapa ibunya seperti biasa dan mereka pun mulai berbincang sebentar. Tiba-tiba Rifki mengambil pisau dapur dan mulai menusuk leher dan badan belakang ibunya. Ibunya yang kalah tenaga jelas langsung tersungkur dibuatnya, apalagi postur tubuh anak itu yang tinggi besar. Tanpa ampun dengan membabi buta, Rifki terus-menerus menusuk badan ibunya dengan pisau. Ia tak menghiraukan rintihan sang ibu yang telah melahirkan dan merawatnya sampai besar begitu. Akhirnya sang ibu tidak bergerak lagi. Kemudian diseretnya tubuh ibunya itu menuju ruang jemur baju yang terletak di belakang dapur. Seperti kesetanan, dia memandangi ibunya, namun seperti ada rasa puas di hatinya. Setelah itu ia meninggalkan tubuh ibunya dan melepas pakaiannya yang berlumuran darah sang ibu. Saat dia melepas pakaiannya, ia mendengar suara ayahnya yang pulang dan mulai masuk ke dalam rumah. Rupanya Rifki memang telah menunggu sang ayah pulang. Dengan sigap, Rifki mengambil golok yang sudah dia siapkan sebelumnya dan mulai menyerang sang ayah. Ayahnya yang kaget tentu tidak bisa mengelak sehingga terkena sabetan golok di bagian kepala. Ayahnya tentu tak mampu menahan serangan dari putra bongsornya itu. Lalu Rifki mendorong ayahnya masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut dari dalam. Di dalam kamar terjadi baku hantam antara ayah dan anak itu. Beruntungnya, si ayah cukup kuat untuk melawan anaknya. Dan di tengah gempuran itu, ia mulai berteriak minta tolong sambil menghindar dari serangan Rifki. Hingga akhirnya warga yang mendengar mulai berdatangan. Keduanya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur karena kondisi mereka yang terluka cukup parah. Akhirnya Rifki sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Sri Widyastuti dan pembacokan terhadap ayahnya sendiri, yaitu Bakti Aziz Munir. Saat diinterogasi, Rifki mengaku dia sudah menaruh dendam kepada orang tuanya sejak kecil. Karena dari dulu dia selalu dimarahi dan menjadi pelampiasan emosi kedua orang tuanya. Karena didikan orang tuanya yang keras, Rifki harus memendam emosinya sendiri. Dia merasa tertekan dan selalu menangis. Tetapi dia tetap berusaha terlihat tegar. Ada kalanya ia merasa pekerjaannya selalu tak dihargai. Bukannya mendapat pujian, ia malah mendapat amarah dari kedua orang tuanya itu. Terungkap jika sehari sebelum peristiwa itu, terjadi pertengkaran hebat pada mereka. Orang tuanya menuduh Rifki menggelapkan sejumlah uang hasil bisnis mereka. Rifki yang merasa tidak melakukannya pun membantahnya. Ia menjelaskan bahwa semua salah paham. Uang yang seharusnya sudah masuk belum dibayarkan oleh pelanggan. Orang tuanya tidak peduli dan tidak percaya. Mereka terus memarahi Rifki serta menghinanya. Sang ibu mengatakan, "Lo tuh dari lahir sampai detik ini, coba sebutin satu aja yang buat orang tuamu bangga." Disusul sang ayah yang mengatakan, "Tidak ada hal yang bisa dibanggakan dari anak seperti kamu." Mendengar itu, sontak kemarahan Rifki memuncak.
hingga terjadilah peristiwa naas di keesokan harinya. Saat ini Rifki mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Cimanggis Polres Metro Depok. Rifki dijerat pasal 304 atas pidana pembunuhan berencana dengan hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Rifki mengaku menyesal dan ingin meminta maaf kepada orang tuanya, terutama sang ibu. Dan dari sisi sang ayah, ia mengatakan telah memaafkan Rifki anaknya. Proses reka ulang di kediaman rumah mereka didatangi juga oleh ayah pelaku, namun posisinya digantikan oleh seorang polisi. Walaupun Rifki adalah anaknya, ia meminta hukuman seberat-beratnya untuk Rifki. Nah teman-teman, dari peristiwa ini kita belajar bahwa didikan kepada anak adalah utama. Bagaimana cara kita menghargainya, sebagaimana kita ingin anak menghargai kita. Memang setiap orang tua berbeda cara mendidik anak, namun tujuannya tetap sama, yaitu agar anak menjadi orang yang berbakti kepada orang tua juga sukses di kemudian hari. Sekian dulu video dari Mia. Mia mau undur diri dulu dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian kasus ini. Jika kamu suka dengan channel Mia, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Serta share ke teman-teman kalian yang menyukai cerita kriminal berdasarkan fakta. See you next time. Bye!